Halo, selamat pagi, selamat beraktivitas bersama saya Eva Nurjia di Sekilas Info News. Hari ini saya akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan di acara news. Permisah pada Kamis tanggal 26 Oktober 2023, mahasiswa semester 5 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten melakukan pertemuan yang ke-9 dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Pada pertemuan ke-9 ini di jam pertama yaitu melakukan diskusi presentasi kelompok 5 yang membahas mengenal komputer assisted reporting atau CRT, jurnalisme data dan jurnalisme sains, manajemen produksi, serta departemen pada divisi pemberitaan. Permisah, kita akan langsung saja menuju pembahasan yang pertama mengenai campuran asisten atau chart, laporan, dan bantuan komputer atau computer assisted untuk mengartikan metode ilmu sosial karya jurnalisme. Kemudian istilah ini menggambarkan secara luas untuk menyelidik database saat ini dengan kemajuan digitalisasi. Sering pengguna komputer jurnalisme, data telah menjadi hal yang sangat umum. Asal-usul CRT sendiri dilahir di ruang redaksi Amerika Serikat 1960-an, terinspirasi oleh ilmu-ilmu sosial yang dibantu oleh kemajuan teknologi atau wartawan pertama kali menggunakan komputer untuk membantu proses pelaporan dalam meliputi pemilihan umum nasional Amerika Serikat 1952 untuk memprediksi pemungutan suara. Lalu pembahasan yang kedua yaitu mengenai apa itu jurnalisme data dan jurnalisme JEM. Jurnalisme data kegiatan pengumpulan analisis, penyiapan informasi masih digital, tujuan publikasi jurnalistik. Jurnalisme data juga dapat diartikan bentuk jurnalisme yang sangat mengedepankan berbasis data sehingga kualitas sumber berita bisa teruji, faktalitasnya dan kekurangan isi beritanya. Lalu melanjutkan pembahasan mengenai jurnalisme sains. Jurnalisme sains adalah metode jurnalistik yang dipadukan dengan ilmu pengetahuan ataupun sains, sehingga berita yang kerap bisa disampaikan penelitian mengenai peristiwa alam dan lain sebagainya. Metode ini biasanya melibatkan interaksi antara ilmuwan jurnalistik dan masyarakat menurut Arsyad Siregar, profesi yakni jurnalis dan peneliti episteme, yaitu objektivitas. Pembahasan selanjutnya mengenai manajemen produksi. Kata manajemen ini lalu berasal dari to manage, artinya mengatur ataupun mengatur perusahaan yang dikelolanya. Bahkan bisa dibilang maju. Suatu perusahaan itu tergantung bagaimana seorang manajer mengatur dan mengelola perusahaan tersebut. Selanjutnya ada penerapan fungsi manajemen produksi. Yang pertama yaitu ada perencanaan atau planning. Sebelum mengelola lebih jauh, maka seorang pemimpin perusahaan wajib harus memiliki planning ataupun perencanaan yang lebih dahulu yang nantinya akan berdampak maju ataupun tidaknya perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada pengorganisasian ataupun organizing
di sini telah membuat perencanaan, maka barulah di sini seorang manajer ataupun pemimpin perusahaan membentuk struktur ataupun perdivisian dibagi dalam suatu pekerjaan. Lalu yang ketiga ada penggerakan. Manajer memiliki peran yang sangat penting dalam proses dalam menggerakkan ini guna memiliki kinerja karyawannya. Yang keempat ada pengendalian ataupun controlling. Di sini peran manajer sebagai sekali lagi sangat penting untuk kembali mengontrol kinerja kerjanya para karyawannya. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai departemen produksi. Pada divisi pemberitaan, pengorganisasian merupakan penyusunan struktural organisasi sesuai tujuan organisasi. Sumber daya yang dimiliki dari lingkungan yang melingkupinya secara umum. Semua kegiatan membaik kepada kegiatan redaksi maupun perusahaan yang dipimpin oleh seorang pemimpin umum. Pemimpin umum bertanggung jawab menjalankan organisasi sebuah perusahaan secara keseluruhan, memegang otoritas tertinggi dari seluruh kegiatan yang ada di dalam perusahaan, membawahi semua unit baik yang ada di dalam lingkup redaksian maupun perusahaan maupun pada kondisi tertentu, tetap menjalankan fungsi kewartawanan disesuaikan baik permisa. Tadi mengakhiri perjumpaan kita di acara news hari ini. Saya Nurjia izin pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.